Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Syah, program studi ilmu pemerintahan kelas A. Di sini saya akan memberikan penjelasan pemaparan materi nasional di mana judulnya itu dilema kenaikan PPN 11% di tengah pemulihan ekonomi Indonesia. Rencana kenaikan PPN. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau bisa disingkat PPN dari 10% menjadi 11% meninggalkan tanda tanya. Dilanjut atau ditunda, padahal rencana kenaikan sudah digaungkan sejak akhir tahun 2021 dan direalisasikan pada 1 April tahun 2022 mendatang. Namun faktanya hingga kini pemerintah belum juga mengeluarkan aturan turunan dari Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pemerintah hanya punya waktu setengah bulan meramu aturan turunan bila mau diimplementasikan sesuai jadwal. Dan dari PPN tersebut, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu satu, sebagai instrumen budgetaire, yaitu pajak yang mempunyai fungsi mengumpulkan uang buat pundi-pundi negara. Dua, instrumen reguler, yaitu membuat keseimbangan dan mengatur ekonomi masyarakat. Pada tahun ini, anggaran pendapatan dana dan belanja negara atau APBN telah didesain untuk belanja sebesar 2.714,2 triliun dengan potensi penerimaan pajak sebesar 1.265 triliun. Dengan instrumen UU nomor 2 tahun 2020, pemerintah masih mempunyai kesempatan untuk membuat defisit APBN tahun 2022 ini melebihi 3% dari produk domestik bruto Indonesia. Dengan instrumen ini, pemerintah mempunyai keleluasaan untuk mendesain defisit APBN 2022 sebesar 868 triliun atau setara 4,85% produk domestik bruto. Lewat struktur yang ada, kebijakan kenaikan tarif PPN ini diharapkan bisa menambal defisit penerimaan PPN sepanjang tahun 2021 sebesar 551 triliun dengan asumsi tarif PPN mengalami penyesuaian menjadi 11% dan bisa berlakukan pada 1 April nanti. Maka potensi pundi-pundi kas negara bisa bertambah kisaran 41 triliun. Ada sebuah pertimbangan pemerintah untuk melanjutkan kenaikan tarif PPN pajak pertambahan nilai. Yang perkembangan pertama itu pemerintah secara agresif juga membuat target pertumbuhan ekonomi secara agregat tumbuh 5,2%, sedangkan penopang lebih dari 57% PDB adalah sektor konsumsi. PPN ini adalah jenis pajak yang pembebanannya ditanggung dan dibayar oleh konsumen akhir, sehingga akan memberikan tekanan terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Pertimbangan kedua adalah adanya potensi inflasi. Pemerintah membuat target inflasi hanya di angka 3%. Dalam perkembangan ekonomi terakhir, terjadi ketidakseimbangan supply dan demand untuk beberapa komoditas yang secara psikologis akan memberikan dampak kenaikan harga. Secara kuantitatif, dengan tambahan tarif PPN menjadi 11%, inflasi bisa bertambah 0,4% secara agregat di akhir 2022. Selain pertimbangan, pemerintah juga memiliki alasan penundaan kenaikan pajak pertambahan nilai. Alasan pertama, kondisi ekonomi nasional yang baru mulai bangkit dan belum stabil. Sebab dalam situasi pandemi, pengusaha baru mulai bangkit. Di sisi lain, ekonomi masyarakat juga baru mulai tumbuh, sehingga daya beli masyarakat masih fluktuatif belum stabil. Alasan kedua, kondisi ekonomi global karena dampak pandemi COVID-19 belum belum pulih, ditambah dampak perang Rusia Ukraina yang memicu kenaikan harga minyak dunia. Saat ini harga minyak dunia menyentuh 130,50 dolar AS per barel.
yang akan berdampak pada kenaikan berbagai komoditas dunia dan harga BBM dalam negeri. Pokok pangan dengan bahan baku gandum juga berpotensi akan mengalami kenaikan karena terhentinya impor gandum dari Ukraina. Alasan ketiga, saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan gejolak kenaikan harga pokok pangan yang dimulai dari minyak goreng, kedelai, daging, dan tidak tertutup. Kemungkinan kenaikan harga pokok pangan lainnya akan naik jika demand dan supply tidak seimbang. Dalam hal ini, pemerintah harus segera mengantisipasi, mengingat kebutuhan masyarakat menjelang bulan puasa dan Idul Fitri akan naik signifikan. Alasan keempat, dalam belasan hari ke depan akan memasuki Ramadan dan Idul Fitri. Mungkin kenaikan harga pokok pangan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sejauh kenaikan tersebut masih dalam kewajaran, tentu tidak akan mengganggu daya beli masyarakat yang masih belum stabil. Dan alasan terakhir, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terbuka pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai tersebut. Dalam pasal 7 ayat 3 disebut tarif pajak pertambahan nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Dan saya melangkah pada isu lokal, yaitu di mana Dinas Kesehatan Dinkes Kota Kendari mencatat terdapat 97 kasus positif human immunodeficiency virus atau disingkat HIV. Dari informasi yang dihimpun, jumlah ini belum sepenuhnya mencakup seluruh penderita HIV di seluruh Kota Kendari. Pasalnya, banyak dari masyarakat tidak ingin melakukan pemeriksaan karena menganggap HIV sebagai sebuah aib. Aktivis HIV atau AIDS, Laude Muhammad Seti, yang juga dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo mengatakan jumlah ini hanya sekitar 10% dari jumlah yang sebenarnya. Di Kendari sebenarnya penderita HIV sudah banyak, hanya saja tidak terlalu diperhatikan karena tertutup isu COVID-19. Sebenarnya banyak kasus yang ada di lapangan, cuma banyak dari mereka tidak mau memeriksakan diri. Mungkin hanya sekitar 10% yang mau periksa. Untuk mengantisipasi penyebaran bahaya virus tersebut, Muhammad Seti mengaku pihaknya terus melakukan upaya dalam menangani kasus HIV. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kendari, Samsul Bahri, mengaku pihaknya juga terus melakukan pembaringan orang-orang yang berisiko terkena HIV. Karena itu, Dinas Kesehatan harus mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa menjauhi pergaulan seks bebas demi menghambat penularan kasus HIV. Sekian dan terima kasih. Itulah mungkin sebuah pemaparan materi atau isu-isu yang sedang marak, bukan marak sih, yang sedang ada pada Kendari dan di Indonesia. Terima kasih.